saya Sandra Wulandari dengan NIM 2403040102. Saya Siti Dara dengan NIM 24030401010. Saya Francisca Putri Sudino dengan NIM 24030400064. Perkenalkan, nama saya Safira Fitri, NIM belakang 109. Perkenalkan, nama saya Dias Wahyu Wikayati, NIM belakang 69. Nama saya Pradipta Yuda Utami, NIM belakang 108. Saat ini, Klinik Karina Medistra masih menggunakan sistem manual dalam pendaftaran pasien dan pengelolaan rekam medisnya. Hal itu dapat menyebabkan beberapa gangguan, seperti pelayanan yang menjadi lambat, pencarian data yang memakan waktu, dan rekam medis beresiko hilang atau rusak. Selain itu, dokter juga mengalami kesulitan dalam mengakses riwayat pasien, yang menyebabkan proses pemeriksaan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, klinik membutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mengelola data pasien, pendaftaran, antrean, dan rekam medis yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, pada tahap analisis, kami menetapkan beberapa business rule agar sistem mampu beroperasi sesuai dengan prosedur klinik. Yang pertama, aturan data pasien. Pasien wajib memiliki data lengkap dan valid. Satu pasien hanya memiliki satu identitas dalam sistem. Lalu, pasien hanya dapat melihat data pribadinya tanpa bisa mengubah. Aturan pendaftaran. Setiap kunjungan harus melalui proses pendaftaran. Pendaftaran bisa dilakukan secara online atau oleh bantuan admin, dengan pasien datang ke klinik dan menyerahkan data-datanya. Lalu, sistem memberikan sebuah nomor antrean. Yang ketiga, aturan rekam medis. Setiap pemeriksaan menghasilkan satu rekam medis, dan rekam medis hanya bisa diisi oleh dokter dan tidak boleh dihapus. Admin boleh melihat dan mencetak, tetapi tidak boleh mengubah. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, aturan, antrean, dan layanan. Antrean diurutkan berdasarkan waktu pendaftaran. Pasien tidak bisa mengubah status antrean. Dokter mengubah status menjadi selesai setelah pemeriksaan. Yang kelima, aturan akses pengguna. 3 role sistem, admin, dokter, pasien. Setiap pengguna login sesuai hak aksesnya. Pengguna tidak boleh mengakses fitur di luar perannya. Yang keenam, aturan keamanan dan relasi data. Semua data disimpan di basis data terpusat dan harus aman. Backup data dilakukan rutin. Hubungan data, satu pasien, banyak pendaftaran, satu dokter, banyak rekam medis, satu pendaftaran, satu rekam medis. Selanjutnya, Business Requirement Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis Klinik Karina Medistra mencakup kebutuhan utama sebagai berikut. Aspek fungsional. 1. Sistem untuk pasien. Sistem menyediakan pendaftaran pasien baru dan lama online oleh admin. Data pasien harus lengkap, valid, dan unik. Sistem menghasilkan nomor antrean otomatis dan real time. Pasien dapat melihat riwayat pendaftaran dan rekam medisnya. Yang kedua, sistem untuk dokter. Dokter dapat melihat antrian pasien berstatus menunggu. Dokter dapat mengakses riwayat rekam medis pasien. Dokter mengisi rekam medis, keluhan, diagnosis, tindakan sesuai pendaftaran. Dokter dapat mengubah status layanan menjadi selesai. Yang ketiga, sistem untuk admin. Admin dapat mendaftarkan pasien yang datang langsung. Admin dapat mengelola data pasien, tambah, ubah, hapus. Admin hanya dapat melihat dan mencetak rekam medis tanpa mengedit. Sistem menampilkan daftar pendaftaran harian otomatis. Selanjutnya yaitu hasil analisis business recruitment. Yang keempat adalah keamanan dan validasi. Yang pertama, ada sistem melakukan validasi data pada setiap formulir, lalu semua data disimpan di database terpusat dan dilindungi, lalu password pengguna harus aman. Yang kelima, operasional. Yang pertama, sistem menghasilkan laporan pendaftaran dan rekam medis, lalu sistem mendukung pencarian pasien berdasarkan NIK atau ID. Selanjutnya, hasil analisis business recruitment, aspek non-fungsional. Yang pertama adalah kinerja. Sistem cepat, respon maksimal kurang lebih 3 detik, lalu mampu melayani kurang lebih 100 pengguna tanpa penurunan performa. Yang kedua, keandalan.
Yang pertama, uptime minimal 99,5%, lalu backup otomatis dilakukan rutin. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, keamanan. Login wajib dengan autentikasi aman, lalu data pasien dan rekam medis terenkripsi. Lalu, akses dibatasi berdasarkan peran role-based access. Yang keempat, skalabilitas, yaitu sistem dapat berkembang mengikuti jumlah pasien dan data yang meningkat. Yang kelima, usability, tampilan mudah digunakan tanpa pelatihan khusus. Lalu yang keenam, portabilitas, dapat diakses dari berbagai perangkat dan browser. Yang ketujuh, maintainability, struktur sistem modular dan mudah diperbaiki. Yang kedelapan, efisiensi, pencarian data cepat dan akurat untuk mendukung pelayanan klinik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil desain. Jadi, hasil desain sistem mencakup 3 komponen utama yang saling terintegrasi dan dirancang untuk mendukung operasional serta interaksi pengguna secara efektif. Dan di sini akan saya jelaskan yaitu desain BPMN. Jadi, untuk desain BPMN-nya yaitu start pada pasien jika ingin mendaftar lewat web. Di sini saya ambil permisalan mendaftar lewat web atau mendaftar mandiri, yaitu membuka web untuk daftar mandiri. Setelah itu pasien bisa login. Setelah login, pasien bisa mengisi data untuk pendaftaran. Lalu setelah itu admin memvalidasi data yang diinput. Setelah validasi data, maka sistem akan mengirim nomor antrian. Setelah itu, untuk menunggu antrian, pasien bisa menuju ruang periksa setelah dipanggil. Setelah itu, lanjut dengan dokter memeriksa pasien. Setelah dokter memeriksa pasien, mengisi rekam medis pasien yang berisikan tentang diagnosa, keluhan, dan tindakan melalui sistem. Setelah itu, dokter mengirim resep obat ke admin, dan dokter mengubah status pasien menjadi selesai. Oke, untuk lanjut, setelah mengisi rekam medis diagnosis pasien dan mengirim resep obat ke admin, lalu admin memproses rekam medis dan resep obat. Jika sudah, bisa mencetak atau tidak. Jika pasien meminta untuk cetak rekam medis, maka menunggu untuk cetak rekam medis. Setelah itu, memproses pembayaran. Jika sudah, admin akan menyerahkan nota kepada pasien. Setelah itu, pasien melakukan pembayaran dengan menyerahkan nota yang telah diberikan. Setelah melakukan pembayaran, pasien mendapatkan obat dan lembar rekam medis yang setelah dicetak. Baik, mungkin penjelasan desain BPMN cukup, dan kemudian ada alurnya yang sudah saya jelaskan secara rinci dan secara singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, desain basis data. Desain basis data sistem informasi klinik dibuat berdasarkan kebutuhan utama proses bisnis, yaitu pendaftaran pasien, penjadwalan dokter, dan pengelolaan rekam medis. Basis data ini menyimpan informasi secara terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses sesuai hak pengguna. Entitas utama meliputi users, pasien, jadwal dokter, pendaftaran, dan rekam medis, dengan hubungan one-to-many dan one-to-one untuk menjaga keutuhan data. Desain ini mendukung pengelolaan data yang efektif, mengurangi kesalahan input, serta meningkatkan kualitas layanan administrasi dan medis di klinik. Entitas basis data. Yang pertama, tabel user berisi ID users, username, password, dan role. Ini untuk menyimpan seluruh akun pengguna sistem, baik pasien, dokter, maupun admin, dan digunakan untuk membedakan jenis pengguna. Yang kedua, tabel pasien berisi ID pasien, ID user, nama, nik, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP.
Tabel pasien ini untuk menyimpan data identitas lengkap pasien sebagai dasar proses pendaftaran dan rekam medis. Dalam tabel pasien, satu pasien dapat memiliki banyak pendaftaran one-to-many. Satu pasien terkait dengan satu akun user, role sama dengan pasien. Satu akun user boleh memiliki beberapa data pasien. Yang ketiga, tabel jadwal dokter. Berisi ID jadwal, ID dokter, nama dokter, spesialis, hari, jam mulai, jam selesai, dan status. Ini berisi informasi seperti dokter yang bertugas, spesialis, hari, dan jam praktik. Satu dokter memiliki banyak jadwal praktik atau one-to-many. Yang keempat, tabel pendaftaran mencatat setiap kali pasien melakukan pendaftaran di klinik. Bisa dari pendaftaran online maupun pendaftaran langsung di klinik. Tabel ini menjadi penghubung antara pasien dan rekam medis. Dalam tabel pendaftaran ini berisi ID pendaftaran, ID pasien, tanggal kunjungan, nomor antrean, metode daftar, dan status. Yang kelima, tabel rekam medis. Berisi ID RM, ID pendaftaran, ID dokter, keluhan, diagnosis, tindakan, catatan, dan tanggal pemeriksaan. Tabel ini menjadi pusat penyimpanan informasi hasil pemeriksaan oleh dokter. Setiap pendaftaran menghasilkan satu rekam medis yang diisi dokter. Dalam tabel rekam medis ini, setiap rekam medis dibuat oleh satu dokter. Setiap rekam medis hanya untuk satu pendaftaran. Ini adalah relasi dari tabel ke tabel. User interface. Desain user interface bertujuan menciptakan tampilan yang mudah digunakan, responsif, dan informatif. Terdapat fitur-fitur user interface, yaitu adalah halaman login yang punya komponen judul untuk menunjukkan identitas klinik, file username dan password, tombol login untuk mengirim data, dan link daftar akun jika pasien belum memiliki akun. Dan yang kedua adalah halaman dashboard pasien yang memiliki header, yaitu untuk menampilkan tulisan dashboard pasien. Yang kedua adalah menu sidebar untuk menyediakan navigasi ke fitur-fitur lain seperti pendaftaran online, antrian, rekam medis, pembayaran, dan profil. Dan terdapat fitur-fitur user interface lainnya, yaitu ada satu pendaftaran online yang berisi nama lengkap, nik, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, keluhan, poli. Dan yang kedua ada antrian, yaitu nomor antrian pasien dan nomor antrian sedang dipanggil di klinik. Yang ketiga ada rekam medis. Rekam medis yaitu rekaman yang dikirim oleh dokter yang berisi tanggal pemeriksaan, keluhan, diagnosis, tindakan, resep obat, dan catatan dokter. Dan yang keempat ada pembayaran. Pembayaran yaitu tanggal informasi kunjungan kita dan rincian biaya. Untuk pembayaran itu ada metode QRIS, virtual account, e-wallet, dan cash. Di situ dapat QR code dan pembayaran berhasil. Itu bisa di-download dan terdapat menu kembali ke dashboard. Yang kelima ada profile. Profile itu data pribadi pasien. Dan yang keenam ada dashboard pasien, yaitu seperti halaman utama.